mengetahui sifat waktu, waktunya singkat, waktu berjalan dan berlalu dengan cepat. Yohanes 4 ayat 14-17, mengetahui jam berapa sekarang. Sekaranglah waktunya untuk menaati Tuhan. Sekarang adalah hari keselamatan itu. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-24 di dalam serial pembahasan kitab Roma dengan tema Saatnya Bangun. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Roma 13 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saya memberi nasihat seperti itu karena melihat keadaan zaman ini. Sekarang sudah tiba saatnya kamu bangun dari tidur. Sebab waktunya untuk kamu diselamatkan sudah lebih dekat sekarang daripada ketika kamu baru mulai percaya. Malam sudah hampir berlalu dan siang akan segera tiba. Karena itu, hendaklah kamu berhenti melakukan segala perbuatan yang berasal dari kegelapan. Marilah kita mempersiapkan diri dengan perlengkapan senjata yang berasal dari terang untuk melawan semua penguasa gelap. Hendaklah kamu hidup dengan benar seperti orang yang berada dalam terang. Janganlah memakai tubuhmu untuk berpesta pora, mabuk-mabukan, melakukan percabulan, ataupun dosa lainnya. Janganlah bertengkar dan iri hati satu sama lain. Tetapi marilah kita semua menjadikan penguasa kita Kristus Yesus sebagai teladan hidup, supaya waktu orang melihat perbuatan kita, mereka seperti melihat Kristus dalam diri kita. Dan jangan pernah lagi berpikir untuk memuaskan keinginan-keinginan dari naluri kita yang berdosa. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Roma 13 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, apatisme dan kelesuan adalah masalah yang sering menimpa umat Tuhan. Banyak orang Kristen hanya melakukan gerakan. Banyak gereja ada, tetapi dengan sedikit semangat atau kemajuan. Masalah seperti itu biasa terjadi di zaman Perjanjian Baru. Gereja di Efesus meninggalkan kasih mula-mula mereka, Wahyu 2 ayat 4. Gereja di Laodikia menjadi suam-suam kuku, Wahyu 3 ayat 15-16. Paulus merasa perlu untuk menasihati saudara-saudara di Roma untuk bangun dari tidur, Roma 13 ayat 11-14. Untuk bangun dari kecerobohan dan ketidakpedulian, untuk menghilangkan kemalasan, keamanan, dan semua jalan dosa sebelumnya. Untuk bangun dari ketidakpedulian yang bodoh dan fatal terhadap hal-hal abadi. Apakah kita menjadi lesu dan acuh tak acuh terhadap hal-hal yang kekal? Jika demikian, saatnya bangun. Dengan nasihat Paulus di depan kita, perhatikan beberapa alasan. Pertama, mengapa kita harus bangun? Ayat 11-12. Mengetahui waktu, mengetahui sifat waktu, waktunya singkat, waktu berjalan dan berlalu dengan cepat. Yohanes 4 ayat 14-17. Mengetahui jam berapa sekarang. Sekaranglah waktunya untuk menaati Tuhan. Sekarang adalah hari keselamatan itu. 2 Korintus 6 ayat pertama hingga ayat yang kedua.
Keselamatan kita lebih dekat. Keselamatan kita lebih dekat dengan cara apa? Kembalinya Tuhan semakin dekat. Kematian kita sendiri sudah lebih dekat. Haruskah kita mati sebelum Tuhan datang kembali? Ibrani 9 ayat 27. Dari yang pertama kita percaya, setiap hari membawa kita lebih dekat. Pikirkan berapa banyak waktu yang telah berlalu sejak kita percaya. Malam sudah berganti. Malam mengacu pada kegelapan moral dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 8. Juga kalau kamu menggunakan barang-barang duniawi, hiduplah seolah-olah semuanya itu tidak berarti bagimu. Karena dunia ini akan segera hilang lenyap. 1 Korintus 7 ayat 3 ayat 31b. Dunia dan waktu seperti yang kita tahu tidak akan bertahan lama. Hari sudah tiba. Hal itu membuat kita semakin yakin pada semua nubuatan para nabi tentang kedatangannya kembali. Oleh sebab itu, hendaklah kalian memperhatikan nubuatan-nubuatan itu dengan teliti. Karena perkataan para nabi ibarat pelita yang menyinari dunia yang gelap ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kedatangan Yesus akan seperti fajar yang terbit dari dunia baru, dan saat Dia akan menyinari hati kita seperti bintang pagi. 2 Petrus 1 ayat 19. Karena hal-hal ini benar, mari kita berperilaku dengan benar. Bagaimana kita harus berjalan? Roma 12b sampai 14. Menghapus perbuatan kegelapan. Hal-hal seperti yang disebutkan di dalam teks, pesta pora, mabuk, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, hal-hal seperti yang disebutkan di dalam teks lain, perzinahan, percabulan, penyembahan berhala, sihir, kebencian, pertengkaran, kecemburuan, ledakan amarah, ambisi egois, pertikaian, bidat, pembunuhan. Galatia 5 ayat 19-21. Gairah, keinginan jahat, ketamakan, kemarahan, kedengkian, penghujatan, bahasa kotor, kebohongan. Kolose 3 ayat 5-8. Memakai ketopong keselamatan. Namun karena kita adalah anak-anak terang, hendaklah kita menguasai diri. Kita sedang berperang melawan iblis. Jadi pakailah perlengkapan senjata rohani yang ada pada kita, keyakinan kita kepada Yesus, serta kasih kepada saudara, saudari seiman, ibarat baju besi yang melindungi hati kita, dan keyakinan bahwa kita pasti diselamatkan ibarat topi perang yang melindungi pikiran kita. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Perlengkapan senjata Allah itu termasuk kebenaran, Injil, iman, harapan, keselamatan, firman Allah. Efesus 6 ayat 10-17. Menggunakan Tuhan Yesus. Pertama, di dalam baptisan. Karena dalam baptisan kita mengenakan Kristus. Galatia 3 ayat 27. Kita dibangkitkan bersama Kristus, dihidupkan bersama-sama dengan Dia. Kolose 2 ayat 11-13. Kemudian dalam mengembangkan karakter seperti Kristus, mengenakan manusia baru, diperbarui dalam pengetahuan dengan belas kasihan, kelemah lembutan, kebaikan hati, kerendahan hati, panjang sabar, kesabaran, saling mengampuni, kasih. Kolose 3 ayat 10 sampai ayat 14. Diperbarui di dalam pikiran, manusia baru di dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan tentang Yesus Kristus. Hendaklah kalian masing-masing semakin dewasa dan sadar akan kebaikan hati Allah kepadamu, juga semakin mengenal penguasa dan penyelamat kita, Kristus Yesus. Hanya Dialah yang patut dimuliakan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. 2 Petrus 3 ayat 18.
tidak bersedia melakukan perbuatan kegelapan. Sesuatu yang harus kita lakukan jika kita ingin hidup secara rohani, jika kita menginginkan kasih Bapa, sesuatu yang bisa kita lakukan dengan bantuan Roh Kudus, kita dapat mengalahkan perbuatan kegelapan dengan bantuan pemeliharaan Allah. Dengan bantuan doa yang siap sedia, seberapa serius kita di dalam hal ini? Apakah kita menghindari keadaan yang mungkin menggoda secara jasmania? Apakah kita menghindari kegiatan yang membangkitkan nafsu kedagingan kita? Saudara-saudara, apakah kita tidur, tidak peduli dengan hal-hal rohani, tidak peduli dengan hal-hal yang kekal, lesu dalam pelayanan kita kepada Tuhan, apatis terhadap kesejahteraan rohani kita? Jika demikian, maka saatnya bangun. Waktu untuk berubah dan tumbuh akan segera berlalu. Hari kekekalan akan tiba dan kita tidak akan siap. Marilah kita menjadi anak-anak siang, bukan anak-anak malam. Kenakan Tuhan Yesus, kenakan baju besi cahaya, berjalan dengan benar. Jangan membuat ketentuan bagi daging untuk memenuhi nafsu kedagingannya, dan kita dapat menggantikan untuk memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Sahabat BBK yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita yang sudah diperbarui dari akal budi, pikiran, kita boleh menjadi anak-anak terang. Kita boleh menjadi orang-orang yang senantiasa dapat mengalahkan perbuatan gelap. Kita mengenakan Yesus dan kita adalah anak terang, sehingga segala kelakuan kita ini adalah perbuatan terang. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semuanya untuk menjadi anak-anak terang dan melakukan perbuatan-perbuatan siang. Tuhan Yesus menolong dan menyertai serta memberkati kita semuanya. Shalom.